Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Fitri Megantara dalam program Sri Kandi. Program yang akan menghadirkan sosok perempuan yang tidak hanya berprestasi tapi juga berkontribusi terhadap masyarakat dan tentunya menebar inspirasi. Terima kasih. Ya, ada banyak cara untuk mengharumkan nama Indonesia, diantaranya lewat kompetisi olahraga. Segudang prestasi diukir oleh sosok yang satu ini lewat ayunan raket hingga dikenal ke mancanegara. Tidak usah berpanjang lebar mengenai sosok yang satu ini, petenis legendaris Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Yayu Basuki. Halo Mbak Yayu, apa kabarnya? Baik, silahkan duduk, kita akan bincang-bincang dulu nih. Apa nih kesibukannya nih Mbak Yayu sekarang? Sekarang hari-hari aku di KONI ya, sebagai Wakil Ketua Umum 5 dan juga. Jadi memang tidak bisa jauh-jauh dari olahraga ya Mbak Yayu? Tetap nggak akan bisa ninggalin olahraga. Tetap aku memang juga sebagai Ketua IOA dan otomatis saya juga di NOC juga sebagai komisi atletnya. Nah, ini mengenai kiprah Mbak Yayu di dunia tenis Indonesia, ini disebut sebagai petenis legendaris Indonesia. Bahkan pada saat aktif Mbak Yayu ini sempat masuk ke peringkat 19 dunia ya, untuk tunggal ya. Untuk ganda bahkan di peringkat ke-9. Ya. Apa sih rasanya masuk dalam jajaran petenis elit dunia bahkan? Rasanya udah pasti satu kita merasa bangga ya bisa membuka pintu, sebetulnya membuka pintu buat dunia pertenisan buat adik-adik kita, buat Indonesia sendiri. Otomatis kita merasa proud and pride sekaligus. Karena kenapa? Bahwa paling tidak walaupun mungkin kalau orang mungkin ekspektasinya bisa sampai mungkin kenapa nggak sampai top 10 gitu. Tapi paling tidak saya sudah membuka dunia profesionalisme di Indonesia sendiri. Karena mungkin taunya dulu kalau kita terjun ke tenis ya, banyak sekali yang mereka berpikir gimana sih untuk terjun ke profesional ini seperti apa. Dan kehidupannya seorang profesional ini seperti apa, seperti itu. Jadi saya paling tidak membukakan jembatan itu, guide itu buat adik-adik kita ya. Dan tidak salah Mbak Yayu ini masuk ke dalam jajaran petenis elit dunia, bahkan karena ada segudang seabrek prestasi di dunia tenis. Kita lihat bersama tayangan ini berikut ini. Kalau kita lihat tadi daftarnya panjang sekali. Ini memang karena kesempatannya datang atau memang karena kerja keras, Mbak Yayu? Satu udah pasti tiada hasil tanpa kerja keras ya. Hasil itu nggak pernah membohongi ya daripada kerja keras kita. Kedua, momentumnya juga pas. Waktu itu kenapa saya katakan momentum pas? Begitu saya mencetuskan untuk terjun ke profesional. Bahwa setelah itu persis setelah Asian Games tahun 90 di Beijing. Itu setelah saya menyumbangkan 2 medali emas buat Indonesia, langsung saya memutuskan untuk terjun ke profesional karena momentumnya pas ya. Satu, prestasi kita lagi di atas dan otomatis peak performance kita pun juga lagi bagus di atas. Jadi saya mencetuskan untuk terjun ke profesional di situ. Langsung tidak memakan waktu lama. Nggak sampai 6 bulan peringkat saya udah berada di top 50 langsung tembus ya. Oke. Nah, ini saya buka rahasia sedikit. Tadi raket yang saya bawa ternyata ini punya Mbak Yayu ya. Iya. Mbak Yayu boleh dong cerita ini raket pada saat dipakai kapan, di kejuaraan kapan nih? Ini terus terang aja, ini raket udah nggak ada ya. Ini saya pakai pada saat Wimbledon saya pakai, terakhir juga pada saat Asian Games ya. Jadi punya banyak cerita, punya banyak kisah. Menjadi saksi perjalanan karir Mbak Yayu. Terus terang aja ini tinggal satu yang ini. Terus terang aja karena ya itu tadi kadang ada yang minta, kadang ada yang untuk ke museum, olahraga kayak gitu-gitu. Jadi saya hanya menyisakan satu. Oke. Gitu. Tapi dari semua turnamen internasional, profesional atau bukan, ini mana yang paling berkesan sampai saat ini untuk kemudian mungkin bisa dijadikan pembelajaran bagi para atlet muda ataupun mungkin kenangan tersendiri pribadi dari Mbak Yayu? Mana yang paling berkesan?
Satu yang berkesan bicara momentum untuk Indonesia, saya menutup tinta emas itu di Asian Games tahun 98. Di situ akhirnya saya mengumumkan 4 medali emas ya. Secara keseluruhan, secara saya tampil di Asian Games ya. Untuk bangsa dan negara ini itu dari sisi multi event. Nah, untuk di individualnya, untuk di profesionalnya udah otomatis peak performance-nya pada saat saya tembus di quarter final Wimbledon. Ya, walaupun saya pernah sampai tembus semifinal di Canadian Open, tapi kembali lagi yang paling bergengsi itu udah pasti Grand Slam. Kan gitu. Oke, nah tapi di ajang Wimbledon sendiri ada cerita kalau tidak salah mengenai ada kesulitan-kesulitan pada saat itu terutama Mbak Yayu sebagai petenis dari Indonesia ya, dari Asia. Ya, jadi memang pada saat pertama saya tembus, ya akhirnya bisa main di main draw Wimbledon itu kan nggak main-main, itu turnamen yang akbar, nilai sejarahnya banyak sekali. Lalu udah otomatis dong kita dianggap orang baru, apalagi mereka mana pernah yang namanya dengar pemain dari Indonesia bisa tembus ke kancah dunia kan ibaratnya gitu. Untuk Wimbledon sendiri di tahun berapa tepatnya Mbak Yayu? Tahun 91. Saya mulai tembus, sebelumnya pernah main di kualifikasi, tapi begitu tembus di main draw itu tahun 91. Jadi 3 tahun pertama tuh lah saya katakan 91, 92. Dan 93 itu setiap kali saya booking lapangan, tahu aja susahnya setengah mati. Tiap kali under nama siapa? Yes, saya pikir dan I book a practice court kan, dia bilang yes under name is Miss Basuki kan gitu. Dia otomatis you only get once a day dia bilang. Dan itu tidak cukup. Ya udah pasti nggak cukup kan, kita kalau perlu latihan 4 jam sehari kan gitu loh. Once a day which is 1 hour. Kalau di practice court itu 1 hour kan gitu. Kalau di tempat main court itu biasanya 40 menit kan. Begitu saya ini, waduh, kan karena di main court you only got like 40 minutes. Saya coba nawar-nawar, tetap aja. No, that's every player only get 1 time a day dia bilang. Ya udah, saya ikutin aturannya aja. Walaupun akhirnya kita melakukan ibaratnya ya aktivitas yang lain kan gitu. Saya bisa latihan di luar itu pun bisa mau lari mau apa kan gitu. Tapi coba nyari-nyari akal juga gitu. Siapa tahu ada temen yang kenal dia butuh untuk sparring kan gitu. Kadang-kadang ada sekali 2 kali saya bisa masuk. Nah, sama 3 tahun pertama itu selalu gitu. Karena salah satunya ya saya orang Indonesia ya yang dianggap kadang-kadang gini, maaf, ada mirisnya gini. Indonesia from where dia bilang Jakarta. Orang Indonesia dianggap nggak bisa main tenis. Dulu dianggapnya seperti itu, jadi diremehkan kan gitu, jadi diremehkan. Tapi begitu kita buktikan, saya kan tahun pertama masuk babak ketiga, tahun kedua masuk babak keempat, langsung terus itu kan konsisten babak keempat terus. Jadi otomatis begitu tahun ketiga. Mereka langsung begitu nyebutin saya namanya Miss Basuki. Oh yes, certainly Miss Basuki. What time would you like to hit? Dia bilang kayak gitu. Jadi dijawab dengan prestasi dan dijawab dengan prestasi. Jadi bahkan saya menjawabnya, saya pernah di event sebelumnya saya kalahin pemain nomor 1-nya Inggris. Waktu itu masih Joduri. Saya kalahin dia, otomatis mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan pemain itu akhirnya minta saya untuk main di ganda barengan. Oke. Nah, masih di ajang Wimbledon sendiri, bahkan Mbak Yayu ini sempat ataupun berhasil masuk ke 8 besar Wimbledon dan tercatat sebagai wanita Indonesia pertama yang masuk dalam 8 Club. Bisa diceritain nggak sih 8 Club ini apa? Kalau tidak salah petenis legenda pada saat itu ya seperti Steffi Graf masuk di situ, Monica Seles, Martina Hingis, Gabriela Sabatini. Itu apa sih Mbak Yayu? Ya, Final 8 Club ya. 8 Club itu adalah members ya, yang dimana lifetime membership. Begitu saya, jadi gini, seorang pemain bisa diakuin, bisa masuk sebagai Final 8 members ya. Final members itu, di Final 8 Club members itu, kalau kita bisa membuktikan di Grand Slam kita masuk 8 besar tunggal. Lalu 4 besar ganda, which is semifinals. Kalau di ganda, di tunggalnya di quarter finals. Nah, itu kan Grand Slam ada 4. Jadi saya di Wimbledon itu
otomatis saya masuk Final Eight Club. Ya, jadi di situ ada fasilitasnya khusus buat para members ini. Di situ ada Eight Club membership. Jadi setiap kali saya dikirimin pun dari mereka surat itu semacam invitation. Saya kalau di sana saya bisa dapat ID card plus 1 guest ya. Masuk di sebagai Eight Club members, masuk di semuanya all facilities. Ya sama halnya sebetulnya seperti pemain, hanya kita ada kelebihannya, kita ada kayak semacam ada special place ya, ada tent sendiri untuk Eight Club members. Artinya klub yang tidak sembarangan orang bisa diakui kecuali karena prestasinya yang cemerlang, harus terutama memunculkan di dunia prestasi tenis. baru bisa diakuin sebagai, jadi di ID kita juga ditulisin Eight Club members. Nah ini Mbak Yayu ini kan dikenal sebagai petenis legendaris Indonesia, tapi saat melangkah ke arah sana, betul tidak sih kemudian banyak juga yang mungkin cibiran ataupun mungkin tanggapan-tanggapan yang tidak suportif sifatnya, atau seperti apa? Bagaimana Mbak Yayu menghadapi hal itu dan tetap kemudian berada di langkah Mbak Yayu untuk akhirnya menjadi seorang legenda? Kalau cibiran memang pasti ada aja ya. Kadang-kadang gini, saya anggap yang mayoritasnya aja. Saya yakin masyarakat Indonesia senang dan bangga udah otomatis ada seorang atletnya yang bisa tembus ke dunia kan. Tapi kalau yang kayak cibiran, kayak ya kita anggap yang usil lah ya, mulut usil, mulut usil, ada aja. Itu namanya godaan. Saya pikir itu nggak masalah, dan biasalah orang kita kadang-kadang di kita ini kan kadang nggak suka ngelihat orang sukses, ya suka nggak suka memang we have to admit it, entah itu organisasi, entah itu apa, itu pasti ada aja ganjelannya. Mereka tuh kayaknya ngelihat kita sukses tuh itu suatu kebetulan. Tapi Kadang-kadang tantangan ada paling beratnya apa sih sebetulnya Mbak Yayu? Kadang-kadang ada semacam pressure, kadang-kadang ada sedikit konflik atau apa, tapi sebetulnya kalau dibilang tantangan berat enggak, karena waktu itu saya betul-betul ya udah saya fokus. Kalau begitu udah mulai ada berita yang mohon maaf yang mungkin dianggap sisi negatifnya, sisi berita yang kurang kondusif, saya pergi aja. Setelah saya lepas dari klub, saya biasa sendiri. Jadi saya mau pergi kapan aja dan suka-suka aja. Jadi kalau begitu pemberitaannya kurang bagus, sudah saya terbang aja latihan di mana gitu. Kita sudah banyak membahas mengenai kisah sukses dari seorang Yayu Basuki, tapi sebetulnya siapa yang paling berjasa di balik keberhasilan Mbak Yayu? Kita akan bahas, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Sri Kandi. Ini kalau saya udah narik begini, orang yang di depan net itu langsung biasanya kabur. kalau udah langsung kabur. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mbak Yayu. Ini kalau misalnya kita lihat kan kisah suksesnya sangat panjang sekali, daftar prestasinya juga luar biasa. Tapi siapa sosok yang paling berjasa bagi seorang Yayu Basuki? Kalau bicara soal jasa ya, siapa paling berjasa itu memang udah pasti orang tua pertama ya. Orang tua saya, ayah saya, ibu saya. Nah, setelah itu ada beberapa pelatih lain, Ibu Min ya, Ibu Min Gondowijoyo. Sampai dengan Jerry Waters ya, dan ada juga memang di luar itu sosok yang berjasa di luar teknikal ya, di luar teknikal itu ada yang berjasa otomatis Pak Murdiono, Pak Abu Rizal Bakri ya, karena beliau terus terang aja sebetulnya yang mewujudkan saya akhirnya bisa tampil atau turun memutuskan terjun di dunia profesionalisme. Tadi Mbak Yayu langsung kemudian menyebut nama orang tua, ayah dan juga ibu yang paling berjasa untuk membentuk seorang Yayu Basuki yang menjadi seorang legenda, petenis legendaris Indonesia. Kita akan lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Tadi kita sudah lihat sosok ayah dan juga ibu dari Yayu Basuki ya. Tapi kalau berbicara mengenai orang tua sendiri, bagaimana mereka kemudian bisa mengarahkan ataupun mungkin melihat bibit Mbak Yayu dari kecil atau bagaimana nih Mbak? Ya itu udah pasti ya. Jadi pada saat saya kecil sebetulnya usia saya waktu itu masih 4-5 tahun mungkin. Saya ngelihat kakak-kakak saya yang main tenis duluan. Oh jadi kakaknya main tenis duluan baru Mbak Yayu? Saya satu keluarga emang main tenis kan. Kakak-kakak saya main tenis.
pas yang ngelatih memang ayah sendiri ya yang megang. Nah, saya waktu itu masih seneng, namanya anak kecil, ngeliat bola kemana-mana kan pasti kita kejar kan, masih ngambilin bola mereka kan, masih jadi balyongan mereka. Dan sampai akhirnya saya ngelihat pegang raket sendiri, karena di situ ada tembok. Saya tiap sebelum sekolah itu atau siang setelah sekolah itu saya pasti mukul di tembok. Lama-lama mungkin saya kalau nggak salah kelas 1 SD itu umur 7 tahun, ayah saya pulang dari kantor kok, karena terus terangnya di balik tembok itu udah rumah kita, kan rumah kita. Kok makin kenceng suaranya? Itu siapa tepak-tepok di tembok kok suaranya kenceng? Kata ayah saya nanya ke ibu, loh ya itu ya yuk, mulai dilihat. Begitu dilihat di situ mulai terlihat, baru mulai dipegang, dilatih sendiri oleh ayah umur saya. berapa pada saat itu? Mulai latihan? Usia 7 tahun, betul-betul yang sama ayah saya ya, usia 7 tahun. Lalu terus saya juga tampil di nasionalnya, itu di Malang itu usia mulai 9 tahun, saya mulai juara itu usia 10 tahun. Waktu itu kelompok masih 13 tahun. Nah jadi setiap kali habis juara, pasti kelompok umurnya saya langsung naik. Artinya dari usia 7 tahun sudah mengikuti turnamen, sampai kemudian mencapai puncak pada saat meraih peringkat ke 19 dunia, tunggal dunia. Dan kemudian memutuskan untuk pensiun di tahun 1999. Dan kemudian tidak lama setelah itu aktif kembali. Apa ini alasannya? Jadi gini, memang saya sebetulnya udah say goodbye ya, terus terang aja sama dunia profesional. Itu terakhir di Asian Games itu tahun 98. Lalu alasannya kenapa awal tahun 99, karena saya udah berumah tangga, ingin lebih serius, otomatis kita ingin punya keturunan. Saya punya anak, akhirnya hamil tahun 99 kan, langsung. Nah, tapi sebelumnya alasan pensiun salah satu adalah kita memang untuk membina rumah tangga, saya pikir kan. Dan awal 99 itu saya masih main di Australian Open walaupun dalam kondisi sudah mulai hamil. Setelah saya tapi masih tampil di sampai dengan ganda, itu masih sampai dengan quarter final waktu pasangan dengan Amelie Mauresmo. Ya, saya masih sempat pasangan sama dia. Begitu dia tahu saya hamil, nggak lama kemudian dalam perjalanan ya, terus terangnya belum melahirkan. Lalu asosiasi atau PLT mengatakan, "Ju, kita masih butuh kamu untuk tampil." Waduh, saya bilang, untuk ya paling tidak tampil di ganda, dampingin adik-adiknya, oke. Berarti begitu saya pasca melahirkan itu, 40 hari saya langsung latihan. Langsung latihan keras. Wah, dalam 3 bulan itu saya 12 kilo udah habis, hilang gitu ya. Langsung latihan keras lagi ya, karena memang tuntutan dari asosiasi untuk supaya saya tampil di Fed Cup, SEA Games seperti itu lagi. Tapi sekarang masih suka main tenis, Mbak Yayu? Saya terus terang aja udah hampir nggak pernah pegang racket karena sejak di dunianya berbeda gitu loh. Jadi karena dari olahraga sampai saya juga sempat melatih di luar. Begitu saya terjun ke politik, dunianya udah berbeda. Nah, ini berbicara mengenai banting setir ke politisi seperti itu. Kita akan lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Ini gimana ceritanya dari olahragawan kemudian sempat banting setir untuk menjadi politisi dan sempat menjadi anggota dewan pada saat 2014 ya? Jadi gini, sebetulnya memang niatan sih nggak ada mungkin ya ingin jadi seorang politisi, karena saya pikir orang yang pintar, orang yang terjun di politik udah sewajarnya mereka terjun di politik dan bidangnya masing-masing. Saya ingin memperjuangkan hak daripada teman-teman atlet bahwa kesejahteraan mereka harus kita pikirkan. Jadi dari situ kita bisa masukin melalui mana? Kita bisa masuk melalui revisi undang-undang sistem keolahragaan 2005 kan gitu. Nah, undang-undang ini harus direvisi, undang-undang SKN. Kalau nggak mungkin yang namanya kesejahteraan atlet ataupun
pemerintah setiap kali ada perhatian pasti itu hanya setiap kali tempo aja. Jadi siapa yang memimpin pasti akan berbeda lagi. Siapa yang memimpin akan berbeda lagi. Tapi menurut Mbak Yayu pada saat kemudian menjadi anggota Dewan kemarin, sudahkah ada pengaruh signifikan, perubahan yang signifikan yang telah dilakukan? Menurut saya, syukur alhamdulillah banyak ya. Tapi itu saya rasa teman-teman dari atlet sendiri yang akan merasakan kesejahteraan mereka. Mungkin tidak hanya daripada bagaimana take home pay mereka ataupun hasil ataupun bonus yang kita katakan. Karena kenapa? Kalau kita bicara life after sportnya, saya sebetulnya inginnya di hari tuanya, ya tunjangan hari tuanya, masa pensiunnya. Kalau di dunia ibaratnya di negara lain itu udah ada sistemnya semuanya. Ya pemirsa, masih banyak fakta menarik tentang sosok Yayu Basuki dan kita akan ulas dalam kisah di balik fakta. Ya, fakta yang pertama adalah mengenai kisah unik dilamar suami. Apa yang bisa diceritakan mengenai ini nih Mbak Yayu? Menikah karena ada gurauan-gurauan juga kalau tidak salah ya? Ya, kita akhirnya juga memutuskan menikah karena begini, kan kita sama-sama aktif di tenis masih. Tapi karena saya minta dia menjadi pelatih saya setelah itu. Jadi kan kalau kita traveling, ya namanya gimana pun kita orang timur. Orang tua saya nggak akan kasih kalau kita belum resmi menikah dulu. Jadi kita menikah setahun kemudian, tahun 94. Setelah itu baru kita bisa traveling bareng sebagai baik sebagai suami istri ataupun sebagai seorang pelatih dan pemainnya. Ya. Kita akan berlanjut ke fakta berikutnya. Nah ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Punya julukan forehand bazooka. Gimana nih Mbak Yayu? Waduh, itu sebetulnya yang memberi julukan memang para pers atau media asing ya. Waktu itu memang Tapi pasti ada alasannya dong. Di Pattaya. Ya udah pasti ada alasannya karena saya memiliki forehand salah satu yang terkeras ya. Mungkin bersaingnya salah satu saat itu dengan ada Steffi Graf. Kayak gimana gitu. Tuh Mbak Yayu? Forehand sampai disebutnya bazooka. Jadi mesti saya peragakan. Boleh sedikit boleh. Oke. Gak ada bolanya supaya nggak ada bolanya nggak apa-apa. Oke kan karena saya itu kan punya natural dengan waist. Jadi otomatis ini kalau saya udah narik begini, orang yang di depan net itu biasanya kalau udah langsung kabur. Jadi kenapa saya dijulukin bazooka? Karena memang saya semuanya menggunakan semua rotasi. Jadi pukulannya itu kayak peluru. Sampai berapa tuh Mbak Ayu kecepatannya? Pernah nggak ada yang memantau, menganalisis? Saya persisnya terus terang aja kalau di forehand saya nggak begitu ini. Kalau di servis saya ada track recordnya. Kalau di servis itu sampai 107 miles per hour, which is berapa 179 km ya, kira-kira kayak gitu. Itu waktu itu di servis. Kalau di forehand saya nggak mengikuti gitu. Cuman mereka yang menjulukin saya forehand bazooka. Julukin ya dengan forehand bazooka, betul. Oke, kita beralih ke fakta berikutnya. Mbak Yayu ini dibikinkan sebuah monumen. Ceritanya bagaimana? Ya, ada saya dibuatkan monumen patung ya, patung saya ada di sebuah hotel di Toraja waktu itu oleh Bapak Arnold Baramuli almarhum, karena beliau begitu betul-betul menghargai karir saya, prestasi saya. Jadi beliau berpikir kalau bukan kita yang menghargai dia, siapa lagi? Kita yang anak bangsa kita yang berhasil, dianggapnya kan maksudnya berhasil karena memang masih satu-satunya waktu itu. Jadi dibuatkan patung itu di hotel beliau, itu di Toraja. Oke, kita masih ada satu fakta yang menarik lagi, yaitu Mbak Yayu Basuki ini dinobatkan sebagai petenis ataupun salah satu atlet terkaya di Indonesia. Waduh, saya nggak tahu kalau itu ya. Itu saya yang menjulukin mungkin dari media kita sebetulnya. Kalau kita bicara kan ada memang penghasilan yearly ya, ada total penghasilan saya di internasional. Untuk saat itu mungkin saya salah satu yang tembus akhirnya masuk ke $1 million club kan gitu. Itu di dunianya seperti itu. Jadi saya rasa itu juga versi media juga gitu. Kalau dibilang terkaya, walau alam. Amin. Amin. Tapi kita berbicara mengenai kondisi kekinian nih Mbak Yayu. Kenapa kemudian dunia tenis sekarang tidak bisa secemerlang pada saat Mbak Yayu dulu kemudian berprestasi? Apa yang menjadi tantangan utamanya? Ada beberapa hal ya yang memang harus sebetulnya kalau bicara bakat kita itu ada aja.
Artinya dari segi kualitas atlet? Kita bicara bakat itu ada aja. Kualitas atlet semuanya itu juga memang tidak mudah karena yang seperti saya gambarkan, katakanlah dari tiga hal komitmen mereka seperti apa ya dari sisi kehidupan. Lalu bagaimana bakat mereka ya. Bakat itu lengkap. Bakat itu tidak hanya karena dia pukulannya bagus bakatnya, tapi kalau mentally nggak menunjang juga nggak bisa juga ya. Ketiga, willing, tekad mereka. Tekad mereka sampai di mana, atau salah satunya begitu ada tekad otomatis harus ada yang menyambut. Lalu menyambutnya itu apa? Funding. Ya, yang katakan ketiga ini yang paling krusial adalah funding. Nah, funding ini kita memang di Indonesia ini kan kita harus memunculkan dulu prestasi. Prestasi begitu bagus, baru ada sponsor masuk, kan gitu. Kan nggak mungkin anak yang dari kecil akhirnya selama ini Indonesia belum pernah yang namanya mereka menelurkan seorang pemain atau mencetak seorang pemain, belum pernah. Mereka menemukan Jadi otomatis bakat itu kita muncul dulu sendiri, itu baru pemerintah menemukan. Tapi Mbak Yayu dengan segudang pengalaman di turnamen internasional, turnamen nasional, kemudian saat ini ada di KONI, bagaimana peran Anda juga kemudian untuk melihat bibit petenis muda dan kemudian membentuknya menjadi seorang petenis yang memiliki prestasi secara mancanegara ataupun secara internasional? Kalau saya memang di luar kita terus udah otomatis memantau dan mengamati kan gitu. Memantau dan mengamati, oh ini ada potensial. Paling kita bisa memberi masukan. Karena kembali lagi atlet ini kalau saya ngelihat contoh aja sekarang ini. Kita di Indonesia saat ini kita memiliki ada seorang Priska yang kemarin baru juara junior walaupun ganda di Australian Open. Kemarin ada yang menanyakan ini gimana ke depannya. Saya hanya kasih mungkin walaupun tidak langsung direct ke Priska, tapi ke sumber yang bisa dipercaya itu saya katakan anak ini lebih baik dia traveling di luar, ya. Dan kalau perlu ada base juga di luar. Karena kenapa? Kalau begitu udah pulang ke tanah air, dia nggak bisa fokus. Kelemahan daripada adik-adik kita atau adik-adik kita yang sekarang ini, mereka nggak bisa fokus sama apa bahwa ini profesi saya. Baik. Jadi ini dunia saya. Oke, baik. Kita harapkan tidak hanya seorang Yayu Basuki saja yang akan menjadi petenis, ataupun yang sudah menjadi petenis legendaris Indonesia. Kita harapkan ini ada generasi-generasi penerus lain yang bisa meneruskan prestasi yang sudah panjang diukir oleh Mbak Yayu. Ada mungkin juga peran dari Mbak Yayu juga nantinya seperti apa. Pemerintah juga didorong untuk sama-sama membentuk sebuah ekosistem bagi atlet. Agar bisa lebih berprestasi tidak hanya di dalam negeri tapi juga di mancanegara seperti itu. Terima kasih Mbak Yayu telah berbagi kisahnya, inspirasinya untuk kami semua. Kita harapkan ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa Metro TV. Terima kasih Mbak Yayu. Terima kasih. Ya pemirsa, tidak hanya nama Yayu Basuki, ada sosok lain yang memiliki daftar prestasi yang panjang juga di bidang olahraga. Sesaat lagi saya akan hadirkan sosok yang mengumumkan nama Indonesia lewat cabang bulu tangkis. Tunggu saya sesaat lagi. Sebenarnya yang paling sulit ya menjadi pelatih ya, karena saya sudah pernah punya pengalaman sebagai pemain, jadi kayaknya kok mudah gitu kalau lebih mudah menjadi pemain, karena yang dipikirkan kan diri sendiri gitu. Kalau pelatih kan banyak gitu loh. Pemirsa, kembali bersama kami di Sri Kandi, dan di segmen ini saya akan menghadirkan Sri Kandi yang mendapatkan julukan Maestro Uber Cup Indonesia. Ini dia Sarwenda Kusuma Wardani. Halo Mbak Endah, apa kabarnya? Baik, silakan duduk. Jadi mendapat julukan Maestro Uber Cup Indonesia ya Mbak Endah ya? Ya, kita Uber Cup pernah ikut 4 kali. 4 kali ya? Nah, kalau misalnya kita lihat ini medali emas juga pernah diraih oleh Mbak Endah berturut-turut nih di SEA Games 1989, 1991, 1993. Ini kan sebuah prestasi yang tidak mudah untuk diukir karena butuh kerja keras. Ini kuncinya untuk kemudian bisa mengukir prestasi sedemikian rupa ini seperti apa Mbak Endah? Ya, kuncinya yang pastinya disiplin ya, disiplin, kerja keras, totalitas, itu aja. Totalitas ya? Ya. Bahkan Mbak Endah ini disebut sebagai pebulu tangkis tunggal putri andalan di tahun 90-an. Benar. Di situasi pada saat itu seperti apa sih dunia bulu tangkis, support dari berbagai pihaknya? Mungkin bisa diceritakan sedikit, kilas balik. Ya, pada situ tuh persaingannya ketat ya, persaingan ketat. Ada Susi, ya kebetulan senior sudah pada pensiun ya, kebetulan saya
bersama Kak Ivana, Kak Elizabeth, Kak Vera udah nggak ada tuh, tapi kita pernah satu tim. Terus di tahun 90-an itu saya bersama Susi dan bersama junior-junior itu kita dilatih oleh Liang Chusya itu. Ya itu latihan pagi sore, terus setiap ada pengiriman untuk ke event di luar negeri itu ya harus dilakukan dengan seleksi. Itu. Oke. Nah ini berbicara mengenai tahun 90-an nih, Susi Susanti kalau tidak salah menjadi saingan paling kuat Mbak Endah di lapangan pada saat itu ya. Ya. Bisa diceritain nggak nih gimana situasi kompetisinya ataupun bagaimana suasana antara Mbak Endah, Mbak Susi sama-sama kemudian membawa harum nama bulu tangkis? 91 itu kita dikirim berdua. Masuk final berdua. Oh, oke. Di situ. Itu All pengalaman Indonesia Final artinya pada saat All itu ya? Indonesia Final, benar. Terus kita tidur sekamar bersama pelatih. Gitu, kita mandi bersama juga gitu. Jadi kalau di lapangan kita bersaing, tapi di luar itu kita bersahabat. Saling support gitu. Kalau di lapangan itu saya atau kalau di babak awal atau sebelumnya saya tetap latihan bersama, kasih support ke Susi, jadi saling. Ya, Mbak Endah ini kan punya pengalaman panjang dan juga berprestasi menjadi seorang atlet bulu tangkis. Kemudian saat ini menjadi pelatih. Tapi mana yang paling susah? Berprestasi untuk diri sendiri atau kemudian membentuk atlet-atlet muda nih? Ya, kalau ditanya paling sulit, sebenarnya yang paling sulit ya menjadi pelatih ya. Karena saya sudah pernah punya pengalaman sebagai pemain, jadi kayaknya kok mudah gitu kalau lebih mudah menjadi pemain karena yang dipikirkan kan diri sendiri gitu. Kalau pelatih kan banyak gitu loh, ada beberapa pemain dan karakternya beda-beda gitu. Tapi itu menjadi tantangan buat saya. Sekarang ini pemain banyak yang berbakat ya. Yang saya lihat sekarang ini yang saya latih ini malah usia 7 tahun sudah mau berlatih dengan serius. Malah yang usia 9 tahun sudah berani meninggalkan rumah jauh dari orang tua untuk berlatih tiap hari. Itu sekolah bulu tangkis yang pusdiklat ya, jadi dia harus tidur di asrama. Dia mau lakukan seperti itu, luar biasa menurut saya. Oke. Itu yang kemudian Mbak Endah merasa memang ini adalah saatnya memberikan sumbangsih untuk dunia bulu tangkis lewat jalur pendidikan, seperti itu? Iya, benar ya. Jadi saya untuk mempunyai gedung itu kan dengan perjuangan ya, dengan pengorbanan juga gitu. Jadi emang saya juga suka dan suami juga setuju juga dengan apa yang saya Mbak Endah juga bulu tangkis juga gitu. Jadi dia tahu sampai dia juga mau berkorban, dia inilah pokoknya dia berusaha untuk mempunyai gedung yang kebetulan gedung itu dimiliki klub saya dulu, jadi diambil alih gitu loh, ceritanya seperti itu. Dan ya emang jodoh. Gitu. Dan bakat bulu tangkis yang dimiliki oleh Mbak Endah dan juga suami ini kalau tidak salah menurun kepada anaknya Mbak Endah ya? Iya, benar. Kita lihat tayangan berikut ini terlebih dahulu. Anaknya Mbak Endah bernama Andrew Susanto ya. Ini sudah dari lahir diperkenalkan ke bulu tangkis atau bagaimana sih Mbak ceritanya? Iya, jadi lahir emang udah saya perkenalkan dengan raket dulu ya. Dia senang gitu. Tapi kebetulan papinya ini karena kesibuk jadi tidak bisa melatih langsung. Jadi anak saya tuh yang dilihat pertama kali ya saya, jadi gayanya seperti saya gitu. Jadi mainnya bukan kurang, kalau menurut saya sih kurang galak gitu loh. Gitu. Ini kritikan dari orang tua. Iya, saya udah kasih tahu juga. Tapi artinya ini diarahkan untuk menjadi atlet atau dari diri seorang Andrew Susanto juga merasa mencintai bulu tangkis? Ya awalnya sih saya arahkan. Banyak sih beberapa olahraga gitu, tapi kok dia lebih mencintai ke bulu tangkis. Dan kebetulan
papinya itu sudah mulai lihat ya bakat gitu. Terus akhirnya kita masukkanlah ke klub besar ya. Nah itu akhirnya dia kendalanya kan dia susah jauh dari saya. Jadi ya dengan pengorbanan lah. Jadi saya pulang pergi dari Jakarta ke Kudus. Nah, ini kira-kira mimpi apa lagi sih yang Mbak Endah masih pengen wujudkan dan apa? Nah, jawabannya ditunggu oleh pemirsa, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Awalnya ya saya punya motivasi. Jadi gini, waktu saya masih usia 10 tahun itu ada satu klub itu bagus banget itu kebanyakan dikuasai oleh pemain putri gitu lah. Saya berangkat saya nanti mau punya klub seperti ini. Saya pengen banget gitu loh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sri Kandi. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Endah, kita simak tayangan berikut ini mengenai Sarwenda Badminton Club. Mbak Endah ini memiliki gor sendiri ya, gor bulu tangkis sendiri. Ini memang impian dari awal pada saat menjadi pemain ingin memiliki gor sendiri atau ada motivasi lain? Awalnya ya saya punya motivasi. Jadi gini, waktu saya masih usia 10 tahun itu ada satu klub. Saya itu berlatih di wilayah Jakarta Timur. Jadi ada satu klub itu bagus banget itu kebanyakan dikuasai oleh pemain putri gitu lah. Saya berangkat saya nanti mau punya klub seperti ini. Saya pengen banget gitu loh. Nah, terus saya berlatih keras. Akhirnya saya bisa jadi pemain andalan ya. Pokoknya harus jadi pemain andalan. Nah, terus saya bilang ke orang tua saya nanti setelah pensiun saya mau jadi pelatih. Kenapa? Gitu. Saya ingin punya kepuasan. Kenapa? Saya pernah melakukannya untuk pelatih saya. Jadi saya lihat pelatih saya pada saat kita masuk final All Indonesia Final di All England itu ada terlihat kebanggaan, terharu. Saya ingin seperti itu. Apabila kita menyoroti kondisi kekinian bulu tangkis di Indonesia, banyak kemudian mengatakan kenapa tunggal putri terutama tidak bisa secemerlang pada saat Mbak Endah ataupun seorang Susi Susanti berlaga pada saat itu. Ya, kalau melihat prestasi tunggal putri ya, ini PR sebenarnya, kerjaan rumah untuk kita semua ya. Kalau kita lihat, kesempatannya sudah diberikan, fasilitas sudah oke, ya kan. Latihan pagi sore, malah ada tambahan juga gitu loh. Saya dengar juga seminggu ada 2 kali ada tambahan. Dan saya kembalikan lagi kemana? Ke anaknya sendiri. Gitu, dan ada kerjasama dengan pelatih. Emang kalau untuk melatih tunggal putri sekarang ini emang menurut saya sih nggak gampang lah ya. Itu perlu ya kerja keras, disiplin, dan juga kemauan dan motivasi tinggi harus total juga. Gitu. Oke. Artinya apa yang pertama kali harus dibenahi untuk atlet bulu tangkis saat ini? Apakah dari segi latihan teknisnya, mentalnya, atau seperti apa Mbak Endah? Kalau secara teknis kan sudah diberikan oleh pelatih ya. Saya rasa ya mungkin mental ya, mental juga kemauan. Nggak mau kalahnya di lapangan itu seperti apa gitu loh ya. Di dalam kepelatihan itu harus dilihat juga sih anaknya ini mau bersaing nggak gitu. Ya, mau kerja keras nggak? Dia mau berpikir, ya harus berpikir dan harus mau belajar terus seperti itu. Oke. Tapi mencetak bibit unggul seorang atlet yang mungkin sangat muda ataupun baru ini seperti apa sih seharusnya yang dilakukan? Yang sudah dilakukan oleh PBSI sekarang ini udah benar ya. Jadi untuk
senior dan junior kan dipisah ya, dipisah. Jadi yang untuk yang pratamanya ini kan udah disiapkan nanti untuk generasi berikutnya ya, untuk menggantikan kakaknya nanti. Kalau untuk kesempatan bertanding, apakah menurut Mbak Endah sudah cukup saat ini? Di dalam negeri, luar negeri? Saya rasa udah cukup ya. Biasanya kalau satu tahun untuk pemain itu biasanya diberikan pertandingan itu 12 eventnya. Itu. Dan itu sudah cukup untuk kemudian melatih mental dan juga gaya bermain dari seorang atlet? Oh, sudah cukup itu. Menurut saya sudah cukup. Oke. Dari Mbak Endah sendiri sudah punya GOR sendiri, sudah punya sekolah bulu tangkis sendiri. Apalagi sih Mbak kira-kira impian yang ingin diwujudkan oleh seorang Mbak Endah? Impian saya sih nggak pernah putus ya. Saya selalu punya cita-cita ingin mencetak, maksud artinya bukan mencetak jadi pemain, pasti pemain bagus ya. Artinya kan kalau dari saya kan jenjangnya kamu juara ini dulu deh, nasional dulu, baru nanti ke pelatnas. Setelah pelatnas kan yang melatih bukan saya, pelatih lain nanti kan diserahkan ke PBSI itu aja. Jadi setiap ada event itu tantangan saya. Jadi selalu saya menyiapkan pemain untuk pencapaian untuk prestasi lebih tinggi aja. Dan rasanya ketika pemain binaan Mbak Endah kemudian juara nasional dan akhirnya ternyata masuk ke pelatnas, ini seperti apa sih? Yang pasti saya bangga lah ya, terharu. Jadi itu saya pernah ada satu pemain masuk ke pelatnas itu juga dengan perjuangan ya, latihan juga pagi sore dan tetap dia sekolah itu dengan melakukan apa ya? Seleksi, akhirnya dia apa yang dicita-citakan terwujud. Ya apa sih cita-cita kamu? Pelatnas. Anda optimistis dunia bulu tangkis Indonesia bisa kembali berjaya setidaknya seperti ketika Mbak Endah berlaga dulu? Harus optimis karena saya tidak khawatir. Kenapa? Karena kita banyak bibit dan generasi yang sekarang ini bagus-bagus ya. Itu. Artinya apa pesan Anda ataupun mungkin motivasi yang ingin diberikan oleh Mbak Endah kepada mungkin atlet-atlet muda di sana yang saat ini sedang berjuang untuk berprestasi tidak hanya di nasional tapi juga di ajang internasional? Ya, tetap berjuang, tidak boleh menyerah sebelum berakhir ya. Ibaratnya kalau bola belum jatuh tuh harus dikejar dan tetap berlatih keras. Selalu mau belajar dan raihlah mimpimu setinggi-tingginya. Oke, terima kasih Mbak Endah. Intinya adalah jangan pernah menyerah. Kita akan terus dukung atlet-atlet muda untuk bisa berprestasi, mengukir prestasi seperti yang telah dilakukan oleh Mbak Endah di dunia bulu tangkis Indonesia. Terima kasih atas berbagi kisah dan pengalamannya Mbak Endah kali ini dalam Sri Kandi. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam Sri Kandi untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Sri Kandi setiap hari Kamis pukul 22:05 waktu Indonesia Barat hanya di Metro TV. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.